Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eci, dan kali ini kita ada di podcastnya Rombopos di edisi yang ngomongin soal bisnis. Nah, kali ini kita ngomongin bisnis, ngomongin ya pokoknya segala hal yang kayaknya cukup inspiring juga buat penonton semuanya. Dan saya juga punya tamu-tamu. Udah lihat pastinya ada yang ganteng, ada yang cantik. Waduh. Halo Mbak Lutfi, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mbak Lutfi ini CEO dan juga foundernya Zendo ya. Yes. Di sampingnya ada Mas Kadafi juga. Sehat Mas? Alhamdulillah. Aduh, nanti volumenya nggak diinin ya. Jadi kita mau ngomongin soal Zendo. Mungkin banyak banget yang nggak tahu Zendo itu apa gitu kan. Soalnya ngomongin soal aplikasi kayak bisa dilihat di sini, aplikasi ojek online, tapi udah banyak banget kan. Nah, tiba-tiba Zendo ini masuk. Zendo ini apa, siapa, dan bagaimana sih sebetulnya? Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit Mbak Lutfi. Terima kasih Mbak Eci udah ngajak kami untuk di podcast Kerangnya NTB-nya. Biasa. Selamat siang teman-teman. Jadi saya Lutfi, saya CEO-nya Zendo. Kalau mungkin teman-teman di Lombok dan sekitarnya ataupun di Indonesia yang belum tahu Zendo itu apa, Zendo adalah sebuah layanan jasa on demand berbasis ojek online yang bisa bantu teman-teman apa aja di mana aja. Dan kita pakai aplikasi terbesar sejagat raya, yaitu aplikasi WhatsApp. Semua orang pakai WhatsApp, dan kita untuk mengakses teman-teman kalau butuh bantuan Zendo, misal mungkin bannya bocor, butuh bantuan, motornya mogok butuh bantuan, kemudian mau belanja butuh bantuan, silahkan bisa langsung ke Zendo. Nanti namanya apa? Zendo Mataram Lombok Barat. Nah, itu kalau di area Mataram Lombok Barat bisa langsung nanti menghubungi Zendo Lombok Barat Mataram. Itu nanti langsung orderannya apa aja bisa kita bantu. Tapi Mbak Lutfi, tak paham dikit. Ya, bedanya Zendo ini, aplikasi ini, oke lah dia nggak pakai aplikasi gitu kan, nggak menyusahkan. Misalnya cuma tinggal WhatsApp udah selesai gitu kan. Cuman bedanya dengan ojek online yang lain. Di sini kan banyak juga ojek online lokal yang menggunakan WhatsApp. Okay. Nah, mungkin kelebihannya Zendo apa sih? Siap. Jadi yang pertama, Zendo ini selain pakai WhatsApp, kita juga sudah ada aplikasi di Play Store dan juga ada webnya. Jadi teman-teman bisa berkunjung di www.zendo.id ataupun install aplikasinya di Play Store Zendo. Nanti akan muncul nantinya Lombok Barat, Zendo Lombok Barat dan Mataram juga akan muncul di situ. Itu akan mempermudah dalam orang mengakses. Itu hanya gateway sistem aja. Jadi nanti terhubungnya ke admin Zendo. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk value proposition-nya dibanding layanan yang lain, sebenarnya kita nggak beda-beda jauh teman-teman. Yang jelas yang pertama, teman-teman itu akan dimudahkan dengan Zendo. Hanya ordernya semudah berkirim pesan kayak WA dan sama teman mau butuh apa, diantar kemana, nanti dikonfirmasi ongkir, kemudian diproses diantar. Kemudian yang kedua, Zendo bisa bantu multiple order. Dalam sekali order bisa mungkin beli makanan, nyambung lagi belanja ke pasar, kemudian nyambung lagi beli gas LPG, itu semua bisa. Satu orang, misalnya Mbak Eci mau butuh langsung bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harganya sesuai dengan outlet, nggak ada penambahan. Misal mau beli mie gacoan, harganya di sana misal 10.000, kalau Mbak Eci juga 10.000. Jadi cuma nambah ongkir, dan nanti ongkirnya bersahabat ya Pak Kata. Seperti itu. Jadi seperti itu value-nya. Jadi kayaknya buat yang nonton, yang males banget, yang pokoknya tipe-tipe mager kayak saya tuh kayak cocok banget ya. Tinggal ini satset, tapi satset nggak dibalasnya. Harus satset adminnya balasnya harus satset, drivernya juga harus satset. Bismillah, insyaallah. Ya, kita sekarang ke Mas Kadafi. Ini awal mulanya, maksudnya bagaimana awal mulanya menginisiasi dan memilih Zendo ini? Apakah komunitasnya atau
Mas Kadafi sendiri atau siapa gitu kan, dengan teman-teman akhirnya Zendo deh pilihannya gitu. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadafi. Saya di sini selaku ketua divisi jaringan bisnis alumni Assalam NTB. Ya. Jadi awal mula kita menggandeng Zendo itu awal mulanya dari kumpulnya teman-teman alumni Assalam di NTB. Itu awalnya itu kita agak sulit mengumpulkan teman-teman alumni yang ada di NTB ini. Jadi waktu itu kita inisiatif bagaimana kita kalau mengumpulkan mereka dalam ada satu wadah. Satu wadah yang mana kita bisa tetap menjalin silaturahmi. Dan pada saat itu kebetulan ada salah satu teman kita, kebetulan saudara Alfian, menawarkan bagaimana kalau ini ada peluang usaha potensinya lumayan bagus juga, kedepannya juga insya Allah prospeknya bagus. Gimana kalau kita coba di NTB dan pilihannya itu ke Zendo ya. Nah setelah sedikit kita tahu saat itu informasinya, yang saya lihat insya Allah kayaknya potensinya bagus. Terutama kita tidak melihat potensi bisnis ya. Yang penting kalau kita itu atas dasar sebagaimana besarnya kita bisa memberikan manfaat. Jadi insya Allah Zendo ini saya lihat bergerak di bidang jasa ya Mbak ya. Kayaknya jasa dimana banyak membantu orang, entah itu dari sisi bisnis ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kita bisa memberikan manfaat, membantu orang. Itu inti dari. Tapi kan Mas Kadafi di sini kan kayak tadi bilang tadi udah cukup banyak ya, ojek online, entah yang lokal maupun yang ini. Maksudnya kayaknya cukup optimis nggak dengan masuknya Zendo yang agak telat ini kan, ibaratnya yang paling kecil ya anak bontot nih, anak bontot masuk di kota, di Lombok juga gitu-gitu. Cukup optimis teman-teman di alumni ini. Kita jangan bilang cukup optimis, harus optimis. Masya Allah. Ya. Jangan kita bilang cukup optimis, tapi harus optimis. Jadi salah satu kekuatan kita, pendiri Zendo di NTB ini alumni ada 12 orang, foundernya ada 12 orang. Saya mengibaratkan 12 orang ini kayak, mungkin Mbak Eci tahu, masih ingat film Avenger kali ya. Gitu. Jadi di Avenger tuh ada sosok Kapten Amerikanya, ada Thor-nya, ada. Ya, jadi kita ini dari 12 orang ini memiliki skill masing-masing, ada potensi masing-masing, di mana itu yang bisa menjadi kekuatan kita. Kita ini tuan rumah, kenapa kita tidak pede? Kita ini tuan rumah di NTB. Jaringan kita besar, jaringan Assalam, alumni Assalam itu sampai dari Ampenan sampai Sape Bima sana ada. Kenapa kita tidak optimis? Harus optimis. Jadi itu ya yang mencoba dioptimalkan itu melalui jaringan alumninya, terus kemudian jaringan alumni itu salah satu kekuatan yang kita miliki. Kemudian dari 12 ini kan ada punya keluarga, punya relasi, punya sahabat, tetangga. Saya rasa itu salah satu kekuatan potensi juga ya, betul. Dan yang paling penting yang menjadi kekuatan kita adalah faktor X-nya. Faktor X-nya, contohnya? Maksudnya di sini faktor X itu karena di sini insya Allah saya akan ada salah satu
slogan dalam diri saya ya. Kalau saya itu terinspirasi dari film Fast and Furious. Dalam film Fast and Furious itu ada satu alat di mana kendaraan itu bisa lari kencang sampai tujuan. Apa alat? Namanya Nitronos. Nitronos itu ada singkatan yang saya dibuat sendiri gitu ya. Okay. Nitronos itu kalau N-nya itu artinya niat. Nama amal itu. Semua aktivitas kita kalau tidak ada niatnya insya Allah kayaknya kurang bagus lah. Yang kedua, ikhtiar. Kita harus melakukan ikhtiar. Ada usaha untuk kita melakukan satu kerjaan atau tindakan. Yang ketiga, NIT, tawakal. Nah, di dalam usaha ini, di dalam bisnis apapun pekerjaannya, kita harus melibatkan Allah. Karena supaya pekerjaan ataupun usaha atau apapun itu lillahi ta'ala. Kalau kita melibatkan Allah dalam pekerjaan, insya Allah dilancarkan dan dimudahkan pekerjaan itu. Dan yang ketiga, yang keempat, RO ya, ridho. Kalau sudah niat sudah dijalankan, ikhtiar sudah dijalankan, tawakalnya jalan, tinggal ridhonya. Insya Allah ridhonya Allah akan turun. Insya Allah. Itu nosnya non-stop atau istiqomah. Wih, kecabis. Masya Allah. Jadi dalam kisah para sahabat juga, salah satunya Abdurrahman bin Auf, kalau melibatkan Allah di dalam usaha, dalam pekerjaan, insya Allah dia mudah. Semuanya akan lebih mudah, lebih berkah juga. Insya Allah. Nah, pertanyaannya kapan mulai ada Zendo untuk di wilayah Lombok ini? Niatnya kita itu karena sebentar lagi bulan suci Ramadan. Iya, betul. Ya, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Insya Allah kita akan memulai Zendo mengaspal di Mataram untuk awalnya ya. Insya Allah sebelum puasa. Dan kita jadikan momentum puasa ini itu sebagai awal Zendo mengaspal di sini, insya Allah dengan niat yang baik di bulan yang penuh berkah. Insya Allah. Amin. Nah, saya dapat info nih Mbak Lutfi, katanya Zendo ini juga mungkin agak sedikit unik dan beda dengan aplikasi yang lain ya, ojol yang lain. Dia bisa ada apa ya? Bisa request untuk bangunin saat sahur, beliin, nggak cuma beliin tapi bangunin. Kenapa Zendo se-sweet itu? Karena emang sweet karena emang kebutuhan orang itu macam-macam ya, dan kita harus bisa mengcover itu sih. Siap Zendo Mataram. Insya Allah siap. Jadi orang itu kan akhirnya kebutuhannya macam-macam ya. Misal saya ini butuhnya anak saya disuruh gurunya nyari mangga muda, padahal nggak musim muda, nggak musim mangga misal. Itu harus cariin. Dan ada kemarin itu contoh yang saya di Tulungagung ya, Pak Wakapolres itu nyuruh Zendo nyariin itu apa kiwi sepatu buat Polres. Itu ya semua sepatu yang harus merek ini sarinya ini. Kalau minta tolong yang lain nggak bisa tuh. Zendo bisa nyariin di Tulungagung, mutar kemana-mana. Kediri nggak ada. Pokoknya sampai dekat. Jadi apapun bisa, apa aja di mana aja bisa, kecuali nanti hutang sama nyariin jodoh. Tapi kalau nanti di sini bisa nyariin jodoh sama nanti hutang ya nggak apa-apa. Waduh. Insya Allah kalau memang kembali lagi kalau ada jalannya ke sana kenapa tidak gitu kan. Bisa aja. Jadi kalau cuma bangunin seorang tapi memang ada untuk kita nanti di kota, wilayah kota luar itu bakal ada pilihannya untuk misalnya saya mau pesan makanan sekalian tolong dibangunin misalnya nanti di kota Mataram. Jadi begini, insya Allah mungkin itu kita akan adakan step by step. Okay. Ya, insya Allah kalau sudah
driver ya, drivernya sudah banyak ya, terus kemudian secara struktur kita juga sudah matang, sudah kuat. Insya Allah kita akan lakukan sesuai tagline Zendo, apa aja, di mana aja ya, Insya Allah kita itu akan jalan. Jadi buat yang nonton juga apa aja di mana aja, buat yang jomblo-jomblo susah bangun ketika begadang, sedangkan besok paginya masih kerja lagi, ada Zendo. Cukup saya minta dibangunin jam segini gitu. Ya siapa tahu di situ jalan Cinloknya buka. Jadi yang sebulan loh bangunin Mas itu gitu kan, ya boleh-boleh aja. Mungkin satu lagi Mas Kadafi, target ke depannya setahun ini bakal apa gitu, target untuk Zendonya di Lombok di Matang, apa mungkin mau menjangkau semua Lombok? Kalau untuk 1 tahun ke depan selain jangka pendek ya, ini kan kita awali untuk di Mataram dan Lombok Barat ya. Insya Allah kita akan juga buka di Lombok Tengah, Lombok Timur, di Sumbawa dan Bima juga, Sumbawa, Dompu, Bima. KLU juga nanti gitu ya, sesuai potensi daerah yang kita yang kita rencanakan untuk buka di sana. Insya Allah kita akan dan pelan-pelan kita akan buka, dan kami juga berharap mohon doa semoga Zendo NTB khususnya bisa segera berkembang dan tumbuh, dan yang menjadi kunci intinya adalah para driver. Insya Allah kita akan merekrut driver yang memiliki kualitas dan yang terpenting integritas. Berarti itu nanti akan ada sesi khusus, interview khusus untuk jadi nggak semua yang kayak open rekrutmen semua siapa bisa gitu, nggak kayak gitu ya. Ada pertimbangan, ada rekrutmen mungkin bisa saja kita lakukan rekrutmen, cuma dalam seleksinya. Iya, tetap ada seleksi khususnya tetap. Karena yang perlu kita jaga itu tidak hanya kapasitas tapi yang berkualitas dan berintegritas. Jangan sampai nanti orang minta beli barang A, dibawainnya B gitu ya Mbak ya. Jadi harus sesuai permintaan. Sorry Mbak, buat Mbak Lutfi mungkin ada tipsnya sebagai kita di sini sebagai pemula gitu kan, sebagai pemula untuk Zendo ini bisa ya kayak tadi kita anak bontot tapi pengennya nggak apa-apa kita belakang, tapi dengan amanahnya teman-teman driver, begitu dikasih ini betul-betul bisa amanah, betul-betul bisa bertanggung jawab. Nah gitu, ada poin khususnya nggak yang mesti dimiliki? Yang harus dimiliki untuk driver atau tim yang untuk driver? Untuk driver sih yang pertama, sebelum kita ke driver, kita mantapkan ke diri kita dulu, kita afirmasikan bahwasanya kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang niatnya tulus. Itu yang akan menarik juga orang-orang yang masuk ke Zendo atau calon-calon driver yang masuk ke Zendo adalah orang-orang seperti itu juga. Dan itu yang pertama. Untuk kompetensinya di Zendo itu butuhnya orang butuh uang ya. Cocok buat orang yang butuh uang ya, cari nafkah, yang pengen menghidupi keluarga, dan memang nggak gitu cocok untuk yang terlalu idealis maunya langsung dapat uang banyak. Karena otomatis Zendo masuk ke sini juga babat alas. Anak bontot itu tadi di tengah semua sudah ada, dan kita menyampaikan value-nya, dan keuntungan teman-teman driver di sini adalah potongannya nggak banyak atau setorannya nggak mencekik. Kita bukan seperti yang diceritakan di luar yang semula itu, enggak. Kalau pengen tahu silakan ke Lombok Pos nanti seperti apa. Bahkan kita mencari driver yang solid, yang niatnya pengen berjalan, karena Nyon Sewu, permisi kok Nyon Sewu ya. Zendo ini bukan milik saya Mbak Aci, Zendo ini milik Tuhan, milik Allah. Saya hanya diamanai sebagai CEO, dan alhamdulillah Allah mengamanahkan juga pada Pak Kadafi untuk menjalankan Zendo di Lombok. Dan itu berarti apa?
berarti sampai ke akar rumput pun, sampai ke bawah pun, sampai ke driver pun, kita semua bekerja sama dengan Tuhan gitu. Kita mempertanggungjawabkannya semua kepada Tuhan. Jadi bukan bosnya, bukan saya juga sedang melaksanakan tugas. Jadi teman-teman harus fokusnya di situ. Kita ini lagi bekerja di jalan Tuhan nih, sama Tuhan ini. Nah, bagi yang pengen kayak gitu, insya Allah kita bisa tumbuh bareng, bisa kerja bareng. Bismillah, ketemu sama driver-driver yang tidak terbatas hanya untuk kota-kota untuk muslim saja. Betul. Ya, tidak ada batasan harus muslim, tidak ada batasan harus ormas tertentu, enggak. Rahmatan lil alamin, semua bisa. Customer juga gitu, nggak harus orang Islam, semua bisa. Jadi mudah-mudahan sih cepat sesuai dengan prediksinya, cita-citanya sebelum puasa ini udah mantap, udah mulai. Jadi puasa tuh udah siap-siap dengan segala jenis jasanya untuk Zendo ini. Ngomong-ngomong itu jaketnya jaketnya kalau Zendo jaketnya. Ini jaketnya salah satu pembeda dengan yang lain. Baru saya ngeliat aja sudah. Wih, langsung kelihatan udah kejauhan tuh. Gitu, kebetulan saya fans Liverpool gitu. Itu ya. Waduh. Gitu. Jadinya ini banget ya buat yang Chelsea itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, yang lain juga. Nggak apa-apa ya. Mungkin bukan bicara bola. Iya betul dengan Zendo. Tapi kece anunya cukup kece dan kejauhan. Salah satu nama pemain Liverpool ada namanya Wataruzin. Asik. Tetap ya, tetap ke Tapi ini bukan bicara bola. Fans Chelsea, fans City, fans MU bisa pakai Zendo juga gitu ya. Agak kesel jadinya ya. Udah di sounding duluan ya gitu. Oke, kalau gitu Mas Kadafi Balusi, makasih atas waktunya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dimudahkan kayak tadi kan. Insya Allah semuanya dimudahkan ketika kita istiqomah tawakal serahkan sama Allah. Insya Allah semuanya lebih mudah, lebih berkah. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu di podcast Rombopos selanjutnya. Saya Eci pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.